warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirwiana Mutiasari. Saya dari Biologi Murni Rombel 1 2018. NIM-nya 4411418071. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg, di mana dalam praktikum kali ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama itu untuk mempelajari dan memahami mengenai hukum Hardy-Weinberg itu sendiri. Yang kedua, menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan buat praktikum kali ini itu ada kertas. Kertas ini berfungsi untuk menggantikan kancing genetika. Kertas yang kita butuhkan itu ada dua macam warna. Yang pertama ada yang warna putih dan yang warna pink. Warna putih untuk menunjukkan alel yang resesif, sedangkan yang pink untuk menunjukkan alel yang dominan. Nah, di sini kita menggunakan kertasnya itu dipotong-potong seperti ini. Nanti kita menggunakan perbandingan kertasnya 2:3. Nah, di sini kertas yang warna pink menunjukkan alel yang dominan. Nih, yang alel yang dominan membutuhkan 30 kertas, sedangkan yang untuk alel yang resesif yang berwarna putih sebanyak 20 kertas. Kemudian ada tempat untuk meletakkan alelnya nanti setelah dicampur. Nah, tempat yang pertama yang sebelah kiri saya itu untuk yang betina, sedangkan yang sebelah kanan ini untuk yang jantan. Lanjut ke cara kerjanya. Cara kerja yang pertama itu setelah kita tadi membuat kertas digulung dan ditempatkan kepada wadahnya masing-masing. Di sini untuk yang dominan, sedangkan di sini untuk yang alel yang resesif. Nah, yang pertama kita mencampurkan terlebih dahulu, ambil 30 kertas yang berwarna pink yang menandakan alel dominan, dimasukkan ke dalam tempat betina di sebelah kiri. Kemudian dimasukkan 20 kertas beralel resesif, masukkan ke dalam tempat betina sebelah kiri. Begitu juga dengan yang jantan, kita masukkan juga. Nah, sebelum kita campur, kita siapkan 3 tempat untuk menempatkan pasangan genotip, yaitu di sebelah kiri untuk genotip A besar yang letaknya di tengah untuk genotip A besar A kecil, dan yang paling kanan untuk genotip A kecil. Nah, kemudian kita campurkan. Dan sebenarnya praktikum kali ini hampir sama dengan praktikum hibrid. Langkah berikutnya yaitu kita mengambil satu kertas dari wadah betina dan satu kertas dari yang jantan. Nah, kita ambil tanpa kita melihat, seperti ini ya. Kita mulai. Setelah kita mendapat, kita lihat kita dapat pasangan genotip apa, kemudian kita tutup kembali dengan cara seperti ini. Kemudian kita tekuk supaya nanti memudahkan kita dalam perhitungan dan tidak lepas-lepas. Kita letakkan ke dalam tempatnya ya. Kita lakuin praktikum ini sampai semua kertasnya yang ada di sini habis. Jadi
habis, kita hitung pasangan genotipnya, berapa perolehan yang dihasilkan dari genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Kemudian kita hitung, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita ngelakuin percobaan yang kedua, di mana kita mengulangi percobaan yang sama persis dengan percobaan yang pertama tadi. Nah, kita melakukan percobaan yang kedua ini untuk mendapatkan 100 individu baru. Sedangkan pada percobaan yang pertama kita lakukan tadi, itu telah mendapatkan 50 individu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini sudah dipisah ya, antara yang dominan sama yang resesif. Kemudian kita campurkan lagi uang pada tempat yang betina dan ini yang pada jantan. Caranya sama dengan percobaan yang pertama. Kita acak kembali, kita acak, kemudian kita ambil tanpa melihat. Setelah sudah habis semua, kita hitung yang percobaan yang kedua, kita hitung terlebih dahulu. Dari yang ini ya, yang angka kecil terlebih dahulu. Selesai melakukan percobaan yang kedua untuk mengulangi sama persis dengan percobaan yang pertama untuk mendapatkan 100 individu yang baru. Nah, tadi udah saya hitung jumlah pasangan genotipnya seperti ini. Nah, di sini tadi dari percobaan yang pertama saya mendapatkan pasangan genotip sebanyak 19, yang A besar A besar, A besar A kecil sebanyak 22, A kecil sebanyak 9. Sedangkan pada percobaan yang kedua mendapatkan A besar sebanyak 18, kemudian A besar A kecil sebanyak 24, dan A kecil sebanyak 8. Kemudian untuk lebih gampang kita atau lebih memudahkan kita untuk menghitung nantinya ke uji chi-square, kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini. Nah, tabel ini berisi pasangan gamet A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil, di mana jumlah dari pasangan gamet itu kita dapat dari kita melakukan percobaan 2 kali. Kita jumlah percobaan yang pertama A besar 19, dan percobaan kedua A besar 18.
Maka dari itu kita 19 ditambah dengan 18 menghasilkan 37. Untuk A besar A kecil dan A kecil perhitungannya juga sama. Kita tambahkan pada percobaan 1, kemudian kita tambahkan pada percobaan yang kedua. Sama, setelah itu diperoleh dari dua percobaan itu kita memperoleh 100 individu dengan frekuensi 100%. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah kita melakukan percobaan 2 kali, kita kan sudah menemukan 100 individu yang baru. Setelah melakukan perhitungan dari percobaan 1 dan percobaan 2, tadi kita kan mendapatkan hasil 100 individu baru dengan jumlah total 100 individu baru. Nah, kemudian kita lanjutin untuk analisis datanya, yaitu yang kita sebelum ke uji chi-square, kita harus menghitung frekuensi alel yang dominan dan frekuensi alel yang resesif. Dimana di sini terlihat ya bahwa frekuensi alel yang dominan yaitu A besar. Untuk kita mendapatkan frekuensi alel yang dominan ini, kita menggunakan rumus dengan jumlah genotip A besar ditambah dengan setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total, di mana total 100 ini merupakan total dari individu yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian setelah kita hitung jumlah total tadi untuk genotip A besar adalah 37, dan setengah dari jumlah A besar A kecil adalah 23 dari 46. Kemudian kita bagi dengan 100, memperoleh hasil 0,6. Dan untuk mencari frekuensi alel yang resesif yang disimbolkan dengan A kecil, itu juga sama rumusnya. Jumlah genotip A kecil ditambah dengan setengah dari jumlah genotip A besar A kecil dibagi dengan total. Di sini juga sama, total yang dipakai juga tetap 100, di mana jumlah genotip A kecil itu sebanyak 17 ditambah dengan setengah genotip dari A besar A kecil yaitu 23, diperoleh hasil 0,4. Setelah kita mendapatkan frekuensi dari alelnya, dari alel yang kita hitung tadi, kemudian kita membuat menghitung untuk S kuadrat hitungnya. Nah, jadi di sini setelah frekuensi, kita menghitung S kuadrat hitung untuk mengetahui apakah percobaan yang kita lakuin itu tuh udah bisa atau sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Nah, di sini kita menggunakan uji chi-square. Di sini ya kita menggunakan uji chi-square. Kita membuat tabel untuk memudahkan perhitungan. Di sini yang digunakan adalah alel A besar dan A kecil. A besar merupakan dominan dan A kecil adalah resesif. Kemudian F0-nya ini diisi dengan jumlah frekuensi alelnya yang kita dapat tadi yaitu 0,6 dan 0,4. Kemudian FH merupakan frekuensi perbandingan dari alel, yaitu frekuensi tadi yang kita butuhkan kertas adalah 2:3, maka untuk yang A besar tadi kita memakai perbandingan 3, sedangkan untuk yang A kecil yaitu 2. Kemudian diperoleh hasil seperti ini. F0 dikurangi FH menghasilkan untuk alel A besar, alel yang dominan 2,4, negatif 2,4, dan yang A kecil atau resesif negatif 1,6. Kemudian kita hitung, kita pangkatinnya ini menghasilkan 5,76 dan 2,56. Kemudian diperoleh total jumlah X kuadrat hitung dari alel yang dominan dan alel yang resesif adalah 3,20. Setelah kita melakukan uji chi-square tadi, kita memperoleh X kuadrat hitung sebesar 3,2.
Nah, di sini kita memakai ketelitian 95% dengan tingkat ketidakpastian atau P-nya sebesar 0,05. Nah, di sini kita memakai S kuadrat tabel. Di sini S kuadrat tabel sebesar 3,84 karena kita memakai di perhitungan tadi hanya memakai dua alel, yaitu alel A dominan dan alel A resesif. Maka perhitungannya jadi seperti ini. N dikurangi 1, 2 dikurangi 1, maka 1. Nah, di sini maka S kuadrat tabelnya 3,84 bisa dilihat. Nah, karena uji chi-square yang kita lakuin X kuadrat hitungnya itu 3,2 lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka HO kita diterima. Jadi percobaan atau praktikum yang saya lakukan percobaan praktikum mengenai kesetimbangan Hardy-Weinberg ini sudah sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Itu kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan di praktikum ini tuh itu ya, hukum Hardy-Weinberg ini menurut Panggabean 2016 menyatakan bahwa keseimbangan genotip A besar A besar A besar A kecil A kecil A kecil dan perbandingan gen A dan gen resesif A kecil dari generasi ke generasi berikutnya akan tetap sama dan akan tetap dipertahankan dalam suatu populasi bila memenuhi beberapa syarat. Syarat utama untuk terjadinya hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini yaitu adanya perkawinan secara acak, kemudian tidak terjadi migrasi, tidak terjadi seleksi, dan tidak terjadi mutasi. Nah, dari hasil analisis data tadi didapatkan bahwa gamet yang terbentuk adalah hasil dari perkawinan acak yang tidak terjadi migrasi, seleksi, maupun mutasi. Data yang diperoleh bahwa untuk gamet A besar diperoleh sebanyak 37 dengan frekuensi 0,37. Kemudian untuk gamet A besar A kecil diperoleh sebanyak 46 dengan frekuensi 0,46, dan untuk A kecil diperoleh sebanyak 17 dengan frekuensi 0,17. Nah, di mana dalam teori menyatakan bahwa nilai heterozigot itu berkisar antara 0 sampai 1, di mana dari hasil percobaan tadi diperoleh nilai heterozigotnya termasuk heterozigot yang tinggi. Selanjutnya untuk frekuensi alelnya, selanjutnya untuk frekuensi alel dominan dan resesifnya diperoleh tadi sebesar yang dominan sebesar 0,6 dan untuk frekuensi alel yang resesif sebesar 0,4. Kemudian dilanjutkan dengan uji chi-square, diperoleh X kuadrat hitung sebesar 3,2, di mana X kuadrat hitung lebih kecil daripada S kuadrat tabel, maka HO-nya diterima. Jadi percobaan yang saya lakukan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kemudian untuk frekuensi alelnya juga sesuai dengan teori bahwa frekuensi yang didapat apabila ditotal jumlahnya kurang atau sama dengan 1, maka tidak ada kesalahan atau penyimpangan terhadap hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Dari hasil analisis data dan uji chi-square tadi dapat diartikan bahwa suatu populasi dapat
dikatakan memenuhi hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg apabila terjadi kawin acak di antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dengan genotip yang sama maupun genotip yang berbeda. Jadi kesimpulan untuk praktikum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini yaitu hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dominan dan frekuensi alel resesif pada suatu populasi akan tetap sama dari generasi satu ke generasi setelahnya dengan syarat akan terjadinya perkawinan acak, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi, maupun tidak terjadi migrasi. Kemudian kesimpulan yang kedua, hasil percobaan yang diperoleh yaitu frekuensi alel dominan yang disimbolkan dengan A besar yaitu sebesar 0,6 dan untuk frekuensi alel resesif sebesar 0,4. Kemudian untuk analisis dengan uji chi-square diperoleh S² hitung sebesar 3,2 yang nilainya lebih kecil daripada S² tabel sebesar 3,84 sehingga praktikum yang saya lakukan menunjukkan kesesuaian dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sekian praktikum mengenai hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.